Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali mempelajari tentang pendidikan lingkungan hidup. Ya, kali ini kita akan mempersiapkan untuk membuat benda yang asalnya dari bahan-bahan yang sudah tidak digunakan, atau kita akan mendaur ulang kertas, kaleng, atau plastik ya. Kita olah menjadi bahan yang kemudian bisa digunakan kembali. Nah, ini adalah tugas yang bisa kamu lakukan selesai dalam 3 bulan. Nah, sehingga ada kesempatan untuk mengumpulkan dulu barang-barang yang mau digunakan, gitu ya. Kemudian mencari-cari inspirasi dulu, mau membuat apa, gitu ya. Nah, sehingga diberi waktu yang panjang, gitu ya. Nah, mari kita memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi, terutama bahan-bahan anorganik ya, bisa kertas, plastik, atau kaleng. Kita manfaatkan menjadi barang yang masih kita bisa gunakan lagi, sehingga masa pakainya menjadi lebih panjang, gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah merupakan kerja yang disebut dengan daur ulang. Jadi ini daur ulang adalah suatu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru lagi, gitu ya. Nah, ini adalah komponen utama pada proyek atau pada manajemen pengelolaan sampah modern. Ya, jadi kita tidak harus kemudian membuang sampah dan kemudian benar-benar tidak lagi menggunakannya, tapi kita usahakan supaya masa pakainya jadi lama, gitu ya. Nah, ini termasuk pekerjaan di 3R, gitu ya. Kalau di dalam pendidikan lingkungan hidup ada reuse, reduce, and recycle, gitu ya. Tujuan dari daur ulang adalah mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian bisa juga mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, jadi pergunakan saja yang sudah ada, ya. Mengurangi penggunaan energi pada akhirnya, begitu ya. Kita tidak lagi memproduksi bahan baru terus-menerus. Kemudian mengurangi polusi, mengurangi kerusakan lahan, kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca, gitu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh ketika kita melakukan daur ulang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah bisa mulai melakukan daur ulang. Misalnya yang pertama, kalau kita mau menggunakan barang, kita pilih produk dan kemasan yang mudah diurai atau yang bisa didaur ulang. Kemudian kita bisa mengolah sampah kertas menjadi barang-barang sesuatu yang baru lagi yang asalnya dari kertas. Kemudian kita juga bisa mengolah barang-barang tadi, bahan-bahan buangan tadi menjadi barang yang lebih bermanfaat. Nah, sedangkan kalau yang organik, sama-sama organik, kita juga bisa mendaur ulangnya menjadi kompos, gitu ya. Semester kemarin kita sudah memulainya, gitu ya, untuk membuat kompos. Nah, kemudian bagaimana prosesnya mendaur ulang, gitu ya. Yang pertama adalah mengumpulkan. Jadi kita cari barang-barang yang telah dibuang yang masih bisa digunakan lagi. Misalnya kertas bekas, bekas botol air mineral, bekas susu kaleng atau kaleng makanan, gitu ya. Nah, kemudian kita pilah-pilah, kita kelompok-kelompokkan sampah yang telah dikumpulkan tadi berdasarkan jenisnya. Oh, ini kelompok yang kertas, ini kelompok yang plastik, ini kelompok yang kaca, ini kelompok yang kaleng, misalnya begitu ya. Kemudian kita berusaha menggunakannya kembali. Setelah kita pilah-pilah, kita bisa memilih beneran mana yang masih bisa digunakan kembali secara langsung, mana yang kemudian harus kita bersihkan dulu, kemudian kita potong-potong mungkin, kita olah lagi menjadi barang yang baru, gitu ya. Nah, bisa juga setelah kita memilah, mengumpulkan tadi, kita kirimkan kumpulan dari barang-barang tadi ke tempat pengepul, biasanya gitu ya, pengumpul sampah anorganik. Malah bisa jadi
uang gitu ya, malah bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, di Indonesia itu udah banyak orang-orang yang memang kerjaannya mengumpulkan sampah kemudian menggunakan kembali atau dijual kembali gitu. Nah, yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan 3R. Reuse, reduce, and recycle ya. Nah, jadi kita sediakan waktu, kemudian dengan sedikit keterampilan, maka kita bisa melakukan proses daur ulang, gitu ya. Jadi kita uh, uh, buka sedikit kreativitas kita, gitu ya. Mau dijadiin apa ini barang-barang itu? Di dunia maya sudah tersedia berbagai macam informasi orang-orang yang sudah punya pengalaman untuk mengolah barang-barang sampah menjadi barang-barang yang lebih baik. Kita buka lagi itu ya, kita buka lagi, siapa tahu itu menginspirasi kita, gitu ya. Nah, ini adalah mendaur ulang itu kita jadikan sesuatu yang asik gitu ya, sesuatu yang asik. Yuk kita lakukan bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kemudian dimulai dari langkah kita, langkah sederhana apa yang kita bisa lakukan. Okay. Nah, ini adalah inspirasi ada orang yang kemudian memang punya usaha untuk mengumpulkan sampah gitu ya. Nah, usahanya ini berkembang pesat, kemudian benar-benar bisa digunakan untuk kebutuhan hidupnya, bahkan berkecukupan hidupnya. Misalnya nih, orang ini punya usaha untuk daur ulang limbah kertas. Nah, daur ulang limbah kertas. Bahkan mereka juga sudah menerima mengumpulkan barang-barang kertas bahkan dari yang partai besar gitu ya, misalnya dari kantor-kantor atau dari perusahaan-perusahaan, maka dikumpulkan gitu ya. Nah, ini adalah badan usaha yang jelas, misalnya PT kayak begitu ya, sehingga kemudian dia bernomor izin ya, bernomor izin. Nah, mereka udah sedemikian profesionalnya dalam mengumpulkan barang-barang bekas, dia pilih salah satu aja, kertas aja gitu ya. Maka udah ada harganya, misalnya mereka menerima kardus bekas atau box ya. Box tipe A harga 1 kilogramnya 1.700 sampai box tipe B 1.600 per kilogram. Box tipe mobil harganya 1.800 per kilogram. Nah, kemudian ini ada yang kertas putih biasa gitu ya. Ada yang tipe 1 1.900 rupiah per kilogram. Yang tipe 3, nah yang udah dicacah-cacah 1.700 per kilogram. Kenapa dicacah-cacah? Biasanya itu kertas itu berisi tulisan yang tidak boleh diketahui orang lain atau rahasia gitu ya. Kalau di sekolahan itu banyak tuh kayak soal-soal gitu ya. Di zamannya sebelum PJJ itu penggunaan kertas banyak sekali. Nah, itu kalau mau dibuang biasanya kami guru-guru mencacahnya dulu. Jadi ada alat pencacah sehingga kemudian tidak bisa terbaca lagi tulisannya gitu ya. Nah, ini udah ada harganya semuanya. Nah, dari dia membeli kertas-kertas ini, kemudian dia memilah-milah, merapikannya, kemudian menjual lagi kepada orang lain, itu dia udah bisa hidup berkecukupan gitu ya. Jadi dari usaha begini aja udah bisa jadi lapangan usaha ya, udah jadi bisa jadi mata pencaharian gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau profesional mengolah sampah, maka biasanya dari penggunaan akhir, misalnya kita menggunakan botol air mineral, kemudian itu kan selesai ya, habis airnya, kemudian kita apain? Nah, kita kumpulkan dulu, dikumpul-kumpulkan dulu, kemudian dijual, bisa dijual ya, dijual bisa, dipakai sendiri lagi juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian dari si penjual ini kemudian bisa lagi kemudian dibersihkan, kemudian diolah gitu ya, bisa kemudian digunakan lagi. Nah, digunakan lagi. Nah, atau kemudian bisa juga dijual lagi, gitu ya, diproses lagi. Jadi ada banyak tahapan ya, banyak langkah. Mau sampai langkah pertama aja kemudian selesai bisa, mau sampai langkah kedua juga bisa, sampai langkah ketiga juga bisa, sampai langkah keempat juga bisa. Jadi makin lama benda itu kemudian tidak
tidak bisa lagi digunakan itu makin baik. Jadi memperpanjang masa penggunaan bahan itu, gitu ya. Nah, jadi kita harus sudah mulai peduli bagaimana kita bisa memilah-milah sampah. Mulai dari sampah organik, kemudian anorganiknya ini juga dipilah lagi. Ada yang kaca, ada yang plastik bening, ada yang plastiknya tidak bening gitu ya. Kemudian kertas, ada kertas putih, ada yang kertas lembaran, ada yang kardus gitu ya. Kaleng. Nah, kita pilah-pilah itu gitu. Ini kalau dikumpulin ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya sampai banyak orang, maka benar-benar bernilai ekonomis gitu ya. Nah, ini beberapa inspirasi yang bisa dijadikan apa ya? Inspirasi. Aku mau bikin apa sih dari barang-barang bekas ini gitu ya. Misalnya dari kertas, kita bisa olah kertas itu jadi bubur kertas. Jadi direndam beberapa hari di air biasa, kemudian sampai dia lunak, kemudian kita hancurkan sampai jadi bubur, kemudian buburnya kita peras gitu ya, kemudian ditambahkan lagi lem, biasanya lem kanji ya dari sagunya kita makan, jadi kita masak, jadi lemnya kita bikin sendiri gitu ya, kemudian dicampurkan jadi beneran bubur gini, dan kita udah bisa mengolahnya, membentuknya menjadi barang-barang sesuai keinginan kita gitu ya. Bisa jadi maket misalnya begini, bisa jadi kayak patung hewan atau patung hewan atau boneka gitu ya. Kalau yang lebih halus lagi, jadi buburnya ini bisa buburnya agak kasar, kertasnya masih agak kasar, bisa juga yang kertasnya sampai benar-benar halus. Kalau membuat kerajinan kayak gini, topeng-topeng ini kan permukaannya harus halus. Jadi buburnya benar-benar harus bubur banget ya. Boneka-boneka kayak gini, kalau lebih halus permukaannya itu lebih baik gitu ya. Ini dari bubur kertas. Bisa juga membuat yang lain lagi. Ini kan cuma sekedar inspirasi gitu ya. Nah, ini dari plastik. Kantong plastik kecil, biasanya wadah dari kopi gitu ya, sereal gitu ya, atau untuk cuci-cuci kayak pelembut atau sabun gitu ya, yang kemasannya kecil-kecil, atau shampoo gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, ini setelah dicuci gitu ya, dikumpulkan bisa kita pilah-pilah, kita kumpulkan per motif, yang motifnya sama kita kumpulin jadi satu gitu ya. Karena motif yang sama atau gambar yang sama itu kemudian bisa menjadikan sesuatu yang bagus ya. Nilai artistiknya tuh ada ya. Nah, ini yang warna terang-terang di tengah, yang warnanya lebih gelap di pinggir gitu ya. Atau ini gambarnya ini dipertemukan di tengah. Nah, jadi kan ada motifnya gitu ya. Atau kita perlu bantuan mesin jahit juga bisa. Ini kayak kemasan-kemasan sabun, sabun atau pewangi, itu tebal sekali ya plastiknya. Nah, itu bisa dijahit, jadikan barang-barang yang cukup kuat juga ya. Bisa jadi sendal, bisa jadi kantong cucian, atau yang kecil-kecil bisa jadi gantungan kunci dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menganyamnya? Wah, tersedia luas ya di dunia maya. Tinggal dicari aja bagaimana cara menganyam, menyambung-nyambung bahan-bahan ini yang tadinya cuma plastik kecil-kecil aja, kemudian disambung-sambung menjadi satu kesatuan yang lebar gitu ya, sehingga kemudian fleksibel, ini mau dijadiin apa gitu ya. Nah, ini juga produk yang dihasilkan dari kertas yang lebih tebal, misalnya kardus ya. Nah, ini koran juga bisa. Ini kardus. Kardus itu biasanya ada permukaan tengahnya yang bergelombang. Nah, bergelombangnya itu justru kita bisa manfaatkan nilai artistiknya, biasanya begitu ya. Ini kertas-kertas koran atau bekas majalah gitu ya. Kemudian dibuat seperti tali, dipelintir-pelintir, digulung-gulung, diperintir-perintir jadi tali panjang, dan kemudian kalau udah jadi tali panjang itu bisa kita anyam menjadi berbagai macam bahan. Ini kalau ini bekas kardus sekadar digunting-gunting aja gitu ya, kemudian dilem. Kemudian ini juga kertas digulung-gulung. Ini bermain motif ya, warna sama motif ya.
kemudian dijadikan satu, setelah digulung-gulung jadikan satu. Nah, ini juga mirip kantong plastik kecil yang tadi dianyam, kemudian dijadikan misalnya tempat pensil atau yang lain. Kalau ini sekedar dibuat menjadi figura gitu ya. Ini kardus yang kokoh biasanya. Ini juga dari gulungan kertas digulung-gulung biasanya ini yang permukaan mengkilat kayak majalah, brosur gitu ya. Jadi bagus dia. Nah, kemudian ditempel-tempel satu persatu di permukaan kaleng misalnya atau di permukaan kardus yang lebih kuat gitu ya, sehingga lebih artistik kelihatannya gitu ya. Kemudian bisa dimanfaatkan menjadi wadah gitu ya, wadah apa aja tuh. Nah, ini dari kaleng. Nah, kalau dari kaleng kita mesti punya alat ya kayak gunting kaleng ya, karena kalengnya kuat banget. Nah, kadang juga nggak usah digunting-gunting ya, misalnya kayak gini. Nah, cukup permukaan luarnya aja yang kita beri ornamen atau hiasan sehingga ada nilai artistiknya bagus kelihatannya gitu ya. Kalau punya gunting, maka benar bisa digunting-gunting begini dijadikan barang yang lebih bagus lagi ya di 3 dimensi ya. Kayak mobil-mobilan, kapal-kapalan gitu ya. Nah, atau dibuat menjadi jam dinding gitu kan ya. Nah, ini dibuat dari kumpulan kuncinya nih. Apa nih? Pembukanya kaleng. Nah, ini pembuka kaleng ini, pembuka kaleng. Kemudian dirangkai satu persatu, kemudian dibentuklah bisa menjadi tas. Pasti ini berat ya karena dia dari logam gitu ya. Nah, tapi kelihatannya bisa terlihat mewah juga gitu ya. Nah, itu yang dari kaleng. Ini dari botol bekas. Nah, bisa jadi macam-macam ya. Ini kadang tutupnya doang nih ya. Tutupnya digabung jadi satu. Nah, kalau ini kan apa nih botolnya utuh ya, digabung jadi satu bisa jadi perahu karena dia tengahnya kan kosong udara ya, jadi beneran dia ngambang dan dia plastik. Bahkan ada orang yang bikin rumahnya dari kumpulan botol-botol kayak begini. Bisa juga si botol ini kemudian dipotong halus-halus, kemudian dirangkai jadilah sapu. Atau bisa digunting kecil-kecil, kemudian dirangkai jadi bunga gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi, nah ini daun-daun ini juga dari potongan botol-botol ini gitu ya. Nah, jadi bisa jadi macam-macam ya. Nah, ini sekedar inspirasinya aja, kamu bisa bikin macam-macam dari botol bekas. Nah, kalau sudah dibuat, tadi udah direncanain aku mau bikin apa, aku ngumpulin apa, kemudian dibuatlah laporannya ya. Nah, dibuat laporannya kayak apa? Nah, bentuknya kayak poster ya. Ada judulnya, kemudian dari alat dan bahannya apa, kemudian dari langkah-langkah pembuatannya gitu ya. Nah, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Nah, pada hasil akhir itu harapannya ada foto yang membuat, sehingga kemudian yakinlah bahwa benar itu dibuat sendiri, gitu ya. Nah, bisa juga kemudian di hasil akhirnya ini kalau dijual aku hargai berapa, gitu. Jadi bernilai ekonomi, gitu ya. Jadi ini bentuk laporannya di bulan ketiga ya, di bulan ketiga ini udah jadi nih, Nah, posternya udah jadi. Nah, jadi di 3 bulan itu pertengahannya nanti belum jadi sekalipun tidak apa-apa ya, dibawalah ke kelas sudah jadi sampai di mana, kemudian 3 bulan di akhir April itu sudah jadi posternya. Nah, jadi untuk yang pertengahan ini yang bulan Maret akan diambil nilai keterampilan progresnya ya, sedangkan hasil akhirnya ini akan dijadikan nilai PAS. Gitu ya, posternya jadikan nilai akhir semester. Nah, seperti itu ya. Nah, jelas ya. Nanti kalau belum jelas silahkan ditanyakan lagi. Nah, yuk kita daur ulang sampah menjadi produk bernilai ekonomis. Maka kemudian kita bisa memanfaatkan dari sampah menjadi berkah. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.